Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Yudi Bujaya, guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Baik, di sini saya akan menampilkan wawancara saya dengan teman saya di sekolah, yaitu dengan Bapak Zainuri. Yang pertama, beliau adalah Kepala SMA Negeri 6 Balikpapan. Oke, baik, saya tampilkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainuri. Izinkan kami untuk menghadap Bapak dalam kegiatan ini adalah untuk kunjungan kami sebagai guru penggerak, dan harapan kami kegiatan hari ini untuk mengelaborasikan tentang etika dan pengambilan keputusan selaku sekolah. Ini angkatan keberapa? 6 Pak. Insyaallah ya, dengan senang hati hadir kalau nanti tidak mendapatkan sesuatu yang positif dari saya, minimal saya akan mendapatkan sesuatu yang positif dari para calon penggerak. Pasti, terima kasih Pak. Ya, kita hanya kolaborasi aja nih Pak. Ya, Sharing saja. silakan. Ya, terkait guru penggerak. Jadi bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah dalam dilema etika atau rujukan moral Pak yang selama ini ada di SMA? Sekarang saya tanya balik dulu, yang sampai maksud dilema etika itu apa, supaya standar kita sama? Sama ya. Apa yang sampai maksud dengan dilema etika? Dilema etika itu kasus-kasus yang kalau kita identifikasi Pak, jadi ya seperti dilema ya, satu kalau kita mengambil keputusan ini benar, maunya kita seperti apa? Kalau yang rujukan moral ini benar tapi satunya salah. Jadi gini, khususnya ya kita sebagai pemimpin ya, baik pemimpin dalam instansi formal atau informal, karena sesungguhnya semua kita pemimpin, ya minimal memimpin atau diri kita sendiri di rumah kita. Maka hal yang seperti itu semua kita harus paham. Nah, untuk mengidentifikasi itu ya, identifikasi itu caranya begini. Pertama, kita harus punya standar nilai. Jadi harus punya standar nilai dulu. Ketika kita punya standar nilai, kita bisa menentukan. Ya. Nah, standar nilai itu dari mana diambilnya? Standar nilai itu bisa diambil dari nilai-nilai agama yang kita yakini. Standar nilai itu bisa diambil dari aturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau di daerah kita. Ya, di daerah kita. Dalam standar nilai itu pasti sudah dijelaskan bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini diperintahkan, ini dilarang, ini boleh, tetapi ini akan mempunyai dampak positif lebih besar dibanding dengan ini. Itu yang harus diperhatikan. Maka semua kita sebelum mengambil keputusan, maka kita harus paham dulu ya standar nilai tadi, yang itu kita jadi patokan sehingga kita tidak salah-salah mengambil keputusan. Karena sesuatu yang benar ya, kemudian keputusan A benar, keputusan B benar, belum tentu nanti kemudian yang paling bagus itu adalah A atau B. Tinggal dilihat ya, kalau sama-sama benar, mana yang paling maslahat, mana yang paling punya dampak sosialnya lebih luas, mana yang punya dampak jangkauan yang lebih jauh, kan beda. Ini penting. Ya. Untuk panel selanjutnya, bagaimana Bapak misalnya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang pertama, tentu kita harus pakai prosedur. Dari standar nilai tadi, kemudian harus kita kaji, ya. Sampai kemudian kita sebelum kita sebagai pimpinan, ya, akan menyodorkan kepada peserta rapat bahwa kita condong akan ngambil ini, maka kita akan
berbagai macam aspek, ya, dari berbagai macam aspek, ya. Bahwa ketika saya mengambil yang ini, nanti dampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nilai positif yang kita dapatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Nah setelah itu, ya, kita sampaikan kepada forum, ya, kita sampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu, dan disitulah nanti kemudian masing-masing punya frame yang sama. Oh iya, ternyata kalau kita yang ambil ini, pertimbangannya ini, nilai positifnya ini lebih maslahat dibanding dengan kita harus seperti ini. Nah itu penting, ya. Iya, iya. Jadi sebelum kita ngambil kesepakatan harus difahamkan dulu, baik secara formal atau informal. Jadi secara formal itu ketika kita sudah masuk dalam ruang rapat, kasih gambaran dulu. Ya. Jadi pemimpin itu wajar dan seharusnya seperti itu, memberikan beberapa opsi, pilihan beserta dengan dampak masing-masing ketika kita. Jadi nggak boleh kemudian pemimpin itu hanya membawa satu opsi pokoknya harus begini, nggak bisa. Nggak bisa, ya, harus kolaborasi. Ya. Nah, sekarang untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Terkait dengan dilema etika tadi, ya. Jadi kalau selama ini, kalau kemudian misalnya, ya, saya akan dihadapkan dengan satu masalah atau satu proyek yang itu harus diambil keputusan, maka saya akan mencari tim, ya, kalau memang itu sudah permanen anggota pengambil keputusan itu, saya lakukan pendekatan personal dulu, ya, sebelum saya masuk ke ruang formal, ya. Saya sudah kasih prolog dulu, kita akan melaksanakan seperti ini A, B, C, D ini, tetapi ini informal, ya, ini informal. Kalau bahasa kerennya sekarang kira-kira kayak lobby politik, bahasa kerennya sekarang. Tetapi ini nggak masalah, karena ini menyamakan persepsi dulu, menyamakan. Toh nanti kita tetap akan berpegang pada hasil putusan formalnya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu informal kepada beberapa orang yang akan saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Nah nanti saat kemudian saya sudah mulai akan mengambil keputusan, saya akan review, saya sampaikan Bapak Ibu kemarin sebagaimana pernah saya sampaikan, gambarannya seperti ini, konkretnya sekarang seperti ini. Maka kita harus mengambil keputusan mana yang terbaik yang akan kita eksekusi, mana yang kita akan laksanakan, kira-kira seperti itu. Baik, untuk terkait kasus ini Pak, terutama kan di sekolah ini banyak ya Pak dengan kasus-kasus yang mungkin di BK atau bagaimanapun. Terus yang efektif tuh dalam mengambil keputusan seperti apa Pak? Keputusan itu akan efektif kalau sudah bisa difahami, disepakati oleh mayoritas anggota rapat. Ya, sekalipun kita belum tentu bisa kemudian 100% pasti setuju, gitu ya, pasti setuju. Belum tentu. Tetapi ketika itu sudah mayoritas sepakat, itu akan efektif. Nah, setelah itu ingat itu bahwa ketika keputusan itu sudah diambil, ya, kata efektifnya itu kan bukan saat pengambilan keputusan saja, tapi tindak lanjut, ya, dari keputusan yang sudah diambil itu kalau kemudian blunder apa gunanya juga. Maka setelah itu tidak boleh kemudian berhenti sampai di sini, ya, terhadap orang-orang yang tadi barangkali masih kurang bisa menerima keputusan itu karena barangkali masih banyak pertimbangan yang lain, maka tugas kita adalah memberikan tambahan penjelasan di luar forum. Tidak masalah, ya, tidak masalah. Bahwa maksudnya begini. Nah setelah itu memang harus dikawal. Jadi setelah diambil keputusan boleh dilepas. Kalau penyelesaian kasus ini yang terlibat di dalamnya itu biasanya siapa? Kami punya tim, jadi ada keputusan yang cukup kami diskusikan dengan Waka, tim manajemen, ya, Waka, kemudian ada bendara, BPTK, ada yang kami melibatkan tim yang lebih, ya, saya tambahin dengan beberapa guru senior, ada yang memang harus semua terlibat, semua ke sekolah terlibat, ya, tinggal apa yang akan diambil keputusan itu.
Ya pasti tantangan itu ada. Saya kasih contoh konkret saja. Misalnya, ketika saya masuk di sini, masalah yang terjadi, masalah yang saya komplain adalah lahan parkir kurang, ya. Kita saya identifikasi bahwa anak-anak yang bawa motor itu ternyata hampir 50 sampai 60% ya. Kemudian saya lihat lahan parkirnya seperti ini. Maka ini masalah. Maka saya harus setelah mengidentifikasi itu harus mencari solusi. Ya. Dan solusi ini dilema. Ya. Solusi ini dilema. Ya. Contoh misalnya, ketika saya ambil solusi alternatif pertama, ya, saya harus membuat lahan parkir baru. Lahan parkir baru itu asalnya adalah berapa? Ya. Berarti saya harus mengurangi taman yang diperuntukkan untuk lahan parkir yang tempatnya di bawah. Apakah sampai di situ? Tidak. Anak-anak yang ditaruh di bawah itu juga nanti kadang-kadang protes. Anak yang parkir di atas, nggak repot-repot turun ke bawah, jalannya lebih enak dan sebagainya. Itu juga bagian tantangan yang harus kita selesaikan, kita fahamkan mereka. Yang kedua, saya pikir di bawah ternyata masih kurang. Ya, saya harus expand nyari keluar. Karena kalau tidak mencarikan solusi, nanti pasti kelelehan. Ya. Kalau saya katakan anak-anak tidak boleh bawa kendaraan, ini juga belum tentu menjadi solusi. Ya. Orang tua juga bisa protes, yang punya keterbatasan rumah saya masuk gang jauh dan seterusnya. Akhirnya saya nyari solusi. Solusinya saya harus cari lahan parkir yang ada di luar. Di luar ini nanti juga masalah. Ketika parkirnya ditaruh di luar, maka pengawasan terhadap anak-anak tentu lebih sulit. Lebih enak kalau parkirnya di dalam semuanya, masuk semua, kunci gerbangnya aman anak-anak. Tetapi ketika saya masukkan semuanya kendaraan di dalam, trouble crowded, ini juga masalah. Nah, dua permasalahan itu untuk mencari solusi harus kita timbang. Mana yang lebih banyak masalahnya, mana yang lebih kecil madorotnya atau dampak negatifnya. Akhirnya bersama dengan teman-teman saya putusin kita akan pinjam tempat parkirnya Pak RT, dan akhirnya saya dengan teman-teman pinjam lahannya Pak RT sini RT 51 untuk dipakai lahan parkir. Nah, soal pengawasan terhadap anak ya nanti kita tambah tenaganya. Atau kita kerjasama dengan Pak RT bahwa nanti setelah anak-anak sudah masuk semua kemudian dikunci, ya, karena kebetulan di pekarangan yang itu ada pagarnya dan ada atapnya, Pak RT nanti kalau ada anak-anak jam sekian minta tolong dikunci, jadi nanti udah teridentifikasi. Anak yang terlambat ya nggak apa-apa, biar masuk sini kan jumlahnya nggak banyak. Anak yang kemudian udah motornya di dalam dia juga tidak bisa keluar lagi untuk lulus. Sehingga solusi mendapatkan tempat parkir dapat, anak-anak pengawasannya juga tetap dapat, dan itu tantangan. Tantangannya sudah benar-benar kita jadi untuk pengambilan keputusan ini adakah Bapak mempunyai jadwal atau apakah langsung kalau ada kasus langsung diputuskan itu atau Nah gini, ya terkait kapan keputusan itu diambil, maka kita harus identifikasi masalahnya dulu. Ya, jadi tidak bisa kita katakan bahwa keputusan itu harus selalu diambil dalam rapat, tidak. Atau keputusan itu harus sesegera mungkin saat itu, tidak. Tinggal tergantung dari kondisinya. Ketika kita identifikasi bahwa ini temuan di lapangan dan ini urgent, harus segera diambil keputusan, atau mungkin itu terkait dengan nyawa, keselamatan dan seterusnya, kita nggak perlu diskusi. Anak misalnya kepleset, kita rundingan dulu lah dengan orang tua misalnya begitu ya. Orang tua kita panggil wali kelasnya dulu, kita rapat dulu, kita ambil keputusan, kita bawa ke rumah sakit atau ke dukun atau antar pulang, kan nggak mungkin. Maka saat itu seorang pemimpin harus berani langsung ambil keputusan, bawa ke rumah sakit misalnya begitu, bawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah tahu bahwa ini tidak mungkin nunggu, ya ini kalau nunggu sekian lama maka akan berdampak negatif dan seterusnya, ya pasti seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang keputusan itu memang harus diputuskan di
formal rapat, ya, formal rapat. Oh, kita mau merencanakan ini, saya nanti akan mengundang tim saya tanggal sekian untuk mengambil keputusan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, dan juga yang perlu difahami juga, ketika tadi saya mengambil keputusan yang langsung, maka jangan berhenti sampai di situ. Ya, jangan berhenti. Ketika tadi kita diperbolehkan mengambil keputusan langsung karena memang urgent, maka setelah itu kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan keluar. Ya. Ya, jadi setelah itu kita bisa sampaikan lewat grup, Bapak Ibu minta tolong doanya kasus yang tadi ya. Tadi ada anak kita langsung tak suruh kirim ke rumah sakit, lagi kecelakaan untuk doa. Maka yang lain tahu semua. Ya, orang yang seharusnya bagian dari tim pengambil keputusan tadi tahu juga karena sudah meskipun tahunya belakangan keputusan sudah diambil. Tapi kalau tidak kita sampaikan seperti itu, belum ada apa, padahal dia adalah tim yang biasanya bagian dari pengambil keputusan. Itu nggak masalah. Baik Pak, dari sekian banyak yang sudah disampaikan Pak Jemuri tadi, ada pembelajaran yang buat kami bertiga. Banyak sekali yang dalam pengambilan keputusan yang harus dari A dulu sampai ke Z, atau dari proses yang sudah dilaksanakan, baik itu keputusan pribadi, spontanitas maupun direncanakan bersama-sama. Nah, kira-kira mohon arahan Pak dari Pak Jen buat kami selaku dalam guru penggerak, kira-kira apa yang kami lakukan? Ya, baik, terima kasih Ibu maupun Pak Yudi. Jadi kita ini hidup karena kita ini adalah makhluk sosial, maka kita tidak pernah terlepas dari kehidupan bersama. Ya, kehidupan bersama. Jangankan kita hidup bersama, hidup sendiri aja kan harus ngambil keputusan ya. Saya makan jam 4 atau jam 5 itu ya kan harus ngambil keputusan. Ketika sudah lapar kok ditunda-tunda, nggak bisa ngambil keputusan, ya maka itu akan berdampak negatif. Itu untuk hidup sendiri. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang hidup bersama, yang kepentingan kita itu tidak jarang juga kepentingan bersama. Maka disinilah kemudian kita harus belajar. Yang pertama kita tadi yang harus kita pegang adalah kita punya standar nilai. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya standar nilai, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini kurang baik, gitu ya. Ini banyak masalahnya, ini kurang masalahnya, ini menjadi pegangan kita dalam mengambil keputusan sebagai standar nilai. Maka yang kedua kita harus memahami ya karakter yang latar belakang semua orang yang ikut dalam pengambilan keputusan. Jadi itu penting, karena orang itu punya tingkat intelektual yang berbeda-beda, punya pengalaman berbeda-beda, punya sudut pandangnya berbeda-beda, ya, punya kemampuan cepat lambatnya mengambil keputusan berbeda-beda. Di sini seorang pemimpin itu harus bijak, harus legowo. Bahkan itu jadikan sebagai pelajaran untuk memperkaya diri kita. Bahwa saya menghadapi berbagai macam latar belakang dari tim saya, maka saya harus bisa mengambil hikmah dari semuanya. Jangan sampai kemudian seorang pemimpin itu dengan otoriternya, saya kan pimpinannya, nggak masalah. Saya lebih pintar dari mereka. Sepintar-pintarnya orang tetap dia punya sisi lemah. Selemah-lemahnya orang tetap punya sisi positifnya, punya kelebihannya. Maka kita manfaatkan kelebihan tim itu, kita tutupi kekurangannya, kita juga minta masukan terhadap semua kekurangan kita. Kalau model seperti itu dalam mengambil keputusan dalam interaksi sosial, maka insya Allah nanti hasilnya akan lebih maslahat bagi semuanya, bukan hanya bagi dirinya. Kita aja di rumah tangga di jam saja. Bapaknya sebagai pimpinan rumah tangga, kalau tidak pandai mengambil keputusan, hasil keputusan itu bisa diomongkan anak kita dengan temannya, karena tidak puas. Ngobrolnya dengan bisa. Kalau kemudian kita tidak bijak dalam mengambil keputusan karena otoriter seorang bapak atau pimpinan rumah tangga, istrinya nanti di arisan malah cerita, kira-kira seperti itu. Ceritakan suaminya, anaknya menciptakan bapaknya yang salah-salah dalam mengambil keputusan, dan itu bisa dipelajari. Baik, terima kasih Pak Jemuri. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kami dapatkan dari Bapak. Moga-moga bermanfaat buat kita semua, kami bertiga. Dan saya mohon pamit, akan melanjutkan perjalanan ke sekolah lain. Dan saya akhiri ya, tadi belum. Ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kedua ini saya wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Balikpapan. Sebagai kepala sekolah tempat saya mengabdi dan bekerja, beliau adalah Bapak Seger Imam Sujai. Terima kasih. Iya, masuk Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini menghadap Pak Imam selaku Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 5 Balikpapan, dan kami adalah guru penggerak dari angkatan 6, dan tujuan kami adalah untuk mewawancara sharing terkait dengan pengambilan keputusan, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Imam selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 5. Kita santai aja ya Pak ya. Baik. Nah, setelah ini Pak nanti langsung ke kantin. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus nih Pak yang ada di SMA Negeri 5 Balikpapan, itu adalah ada beberapa dilema etika dalam bujukan moral. Jadi menurut Bapak gimana solusi dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, hal yang biasa ya. Kalau kita dalam organisasi, apalagi di satuan pendidikan yang di dalamnya itu terdiri dari siswa, terdiri dari guru, staf dan sebagainya. Tentu yang namanya dilema itu pasti akan muncul. Cuma di dalam dilema itu dalam hal mengambil keputusan atau memecahkan masalah, yang paling penting dulu kita harus bisa mengidentifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya. Artinya sebagai seorang leader tidak boleh langsung mengambil keputusan yang cepat, tetapi juga kita harus dilihat di analisis dulu, diidentifikasi dulu apa permasalahannya. Dari identifikasi itu maka akan muncul temuan masalah. Nah, masalahnya seperti apa? Nah, biasa semua institusi atau satuan pendidikan ini pasti punya masalah yang harus dihadapi. Karena apa ya? Karena yang kita hadapi kan bukan benda mati, tapi benda hidup, di mana masing-masing orang punya, masing-masing siswa punya kemauan, punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada permasalahan yang harus kita hadapi? Nah, otomatis yang pertama identifikasi, yang kedua tadi menempatkan masalah itu sesuai dengan proporsinya, dan yang ketiga nantinya kita harus bisa mempertemukan apa masalah-masalahnya. Apalagi kalau masalah itu hanya melibatkan satu orang itu gampang, tapi kalau melibatkan dari dua anak atau dua orang gitu ya, dan mereka menganggap semuanya benar, walaupun kebenaran itu sifatnya subjektif. Artinya subjektif itu menurut saya benar, menurut yang satu ini benar, sama-sama benar. Nah, maka dari itu kita dudukkan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita pahamkan itu artinya bagaimana kedua pelaku ini sama-sama memahami masalahnya dulu. Nah, baru kita ambil jalan tengah. Nah, jalan tengahnya itu ya bisa pahit, bisa manis. Cuma kalau ada dua kejadian ini, yang paling penting bagaimana kita menyadarkan mereka itu pada proporsi yang benar. Nah, kemudian yang kedua jangan sampai kita menyalahkan atau dikatakan tidak imbang, karena dengan tidak imbang itu pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan, yang dirugikan. Nah, jadi kalau saya dalam hal memutuskan semacam itu, contoh begini, misalnya ya di sekolah kita ini ada anak laki dan perempuan yang kemudian berbuat yang kadangkala di luar normal yang ada, atau di luar aturan yang ada. Ya, kita datangkan orang tuanya, yakin orang tua itu pasti membela anaknya paling benar. Nah,
Mari kita dudukkan masalahnya sama-sama, bahwa tujuan di sekolah kita ini pembinaan, membina, mendampingi, menyelesaikan masalah. Nah, dengan konsep yang semacam itu, maka kedua belah pihak itu akan bisa menerima kondisi yang terjadi. Tapi dengan catatan, kita jangan sekali-kali menyalahkan salah satu di depan mereka berdua. Jadi kita harus yang kita utamakan bagaimana menyelesaikan masalahnya, bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar. Nah, setelah itu nanti baru diberikan penguatan supaya tidak terjadi lagi. Dan orang tua juga banyak terlibat. Kenapa? Ya, karena pendidikan itu di dalam keluarga, pendidikan keluarga itu pendidikan yang pertama dan utama. Nah, sehingga bagaimanapun kejadiannya pasti diawali dari rumah. Nah, di rumah itu nanti didampingi secara baik, kemudian setelah anak berangkat ke sekolah dipantau, ibarat orang Jawa itu dilepas kepalanya, dipegang ekornya, tidak langsung plas gitu saja. Nah, sambil kita sebagai orang tua juga mendengarkan apa benar. Nah, kalau orang tua dipanggil itu bukan berarti salah benar, tetapi pasti harus ada masalah yang kita selesaikan. Jadi sekali lagi, kalau saya dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, ya kita dudukkan siapa yang dilibatkan itu. Yang kedua, cari solusinya. Yang ketiga, diminta saling mengerti. Yang keempat, ya anak-anak itu merupakan investasi, artinya jangka panjang. Dan yang kelima, kita harus punya komitmen menyelamatkan anak-anak ini yang sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itulah yang terjadi. Biasanya saya nanya seperti itu, apakah melibatkan di BK, apakah misalnya saja masalah yang di akademik. Kadang-kala kan ada anak-anak kita ini dari 14-15 mapel, 6-nya itu tidak tuntas. Wali kelas sudah menghubungi secara standar-standarnya, bahkan home visit. Nah, kalau sudah seperti itu nggak bisa, ya saya turun tangan. Nah, turun tangannya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa kembali kalian benar. Nah, sekarang tolak ukurnya bukan berhasil. Nah, kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya berarti ada beberapa hal yang harus kita kuatkan kembali. Tapi saya punya pemikiran selama tripartit ya, yang pertama orang tua, guru, masyarakat, dan siswa sendiri masih dalam hal toleransi, dalam hal-hal yang positif, insya Allah semua bisa teratasi. Jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Saya mau bertanya apa lagi? Dari langkah-langkah sudah Bapak ada. Sudah ada Terus yang semuanya. efektif sudah ada. Nah, tinggal satu Pak. Silakan Ini masih satu Pak. Oke. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya. Kasus ini. Yang pertama gini. Dalam hal mengambil keputusan, jauhkan dari sikap kita itu saudara, itu teman, ataukah kita kenal baik, hindarkan itu. Dalam hal menyelesaikan masalah, hindarkan seperti itu. Nah, tantangan kita itu biasanya kalau dalam hal menyelesaikan masalah itu kita ada kenal bagus. Tetapi saya selalu menyampaikan bahwa posisi saya di sekolah itu adalah mengemban amanah dari orang tua. Anak dititipkan di sekolah, maka siapapun yang dititipkan di sini menjadi anak kita. Itu harus diakui, itu anak kita. Jangan sampai misalnya ini saya wali kelas, kemudian ini saya Bu Nurul wali kelas, itu kan urusan Bu Nurul, nggak bisa seperti itu. Kita harus ada semacam kerja kolektif. Nah, kalau kita kerja individu, nanti seperti orang balapan sepeda. Orang balapan sepeda itu arahnya sama, tetapi kadangkala untuk bisa mendahului itu ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh pengendara yang sepeda yang lain, mungkin menyenggol ke sepeda jatuh dan sebagainya. Nah, jadi di sini dalam hal menyelesaikan masalah, satu, hindarkan dari kepentingan pertemanan. Yang kedua, yang paling penting menyelamatkan si anak itu. Contoh begini, saya sudah pernah menangani, ada anak beberapa di sekolah kita juga, saya kenal baik dengan orang tuanya, tapi saya bilang walaupun kenal baik,
dalam hal masalah pendidikan ini kita nggak boleh ya sudah kan itu anak teman nggak apa-apa, nggak boleh, karena nanti kalau itu terjadi pada orang lain dengar, oh karena anaknya itu diperlakukan seperti ini, nggak bisa. Maka dalam hal pendidikan seperti kita ini harus diperlakukan sama siapapun. Contoh lagi yang kedua misalnya di SMA 5 jam 7.15 kan masuk, 7.16 kita tutup, kemudian jam 7.45 kita masukkan anak-anak, kita inventarisir apa masalahnya, kan selalu dihubungi orang tua. Nah, orang tua yang saya hubungi itu ada yang kena, ada yang tidak, tapi tak peduli. Yang jelas bagaimana kita mengembalikan anak ini jalan kenyamanan. Jadi jangan sampai nanti dalam hal-hal penanganan seperti itu punya anak teman, termasuk anak guru sendiri, nggak boleh seperti itu. Kenapa ya? Karena yang kita hadapi itu anak-anak yang bisa banding-bandingin. Kalau kita dibanding-bandingkan ya otomatis nantinya kita akan distempel anak-anak, oh ini begini, nggak boleh seperti itu. Jadi tidak peduli. Contoh begini lagi, pernah saya di sekolah di sebuah sekolah di Balikpapan. Ternyata ini anaknya pejabat. Saya tetap anaknya anggota dewan, saya tetap saja karena ini tujuannya sekolah memperbaiki anak tersebut dan tidak bisa bagi keluar nggak naik. Tapi jangan sampai itu anaknya teman naik, kan cerita di belakang kita itu terjadi, nggak boleh seperti itu. Makanya kita harus bisa menempatkan diri kapan berteman dan kapan kita mengambil keputusan. Gitu. Jadi tidak boleh menganak emas ya Pak? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi contoh-contohnya sudah konkret sekali ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang disampaikan oleh Pak Imam. Tetapi masih ada pertanyaan, silakan dengan Pak Yudit. Iya. Jadi selama ini Pak, misalnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya jadi gini, memang dalam hal pengawasan itu kita tidak apalagi mau melibatkan dua orang yang terlibat. Satu yang paling penting, jangan sampai ada yang dirugikan, ada diuntungkan. Misalnya kenapa? Saya yakin kedua belah pihak sama-sama menganggap benar. Tetapi kalau yang satu dianggap ini benar ini salah, pasti orang itu akan kecewa. Tetapi kita memberikan gambaran bahwa tindakan semacam ini jangan lagi terjadi, nggak boleh kepada siapapun. Nah, akhirnya apa? Kalimat dan ini tidak hanya berlaku untuk kalian, tetapi semua harus seperti ini. Jadi jangan langsung mengambil keputusan dia sebagai contoh orang lain, kita putar dulu supaya tidak ada ketersinggungan. Nah, setelah nanti tersinggung, ya otomatis akan lebih parah lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa bermain, membangun komunikasi. Dan yang kedua, dalam hal menempatkan masalah itu, jangan langsung mengatakan, oh, kalau seperti ini nggak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan selama sama-sama bisa memberi, sama-sama bisa menerima. Jadi ada kolaborasi ya, dari beberapa pihak gitu. Ya. Jadi sudah terjawab ya Pak Yudit ya untuk sekian kali. Ada mungkin dari Pak Tambuji, dipersilakan monggo. Itu sudah banyak terjawab, tapi berkaitan dengan kasus sama-sama benar ya, dilema itu Pak ya. Nah, yang membuat keputusan menjadi efektif itu apa sih Pak? Hal-hal apa saja? Jadi gini, pada saat mereka datang, ya kan, Bapak Ibu, sekolah kita ini adalah sebagai lembaga yang tujuan utamanya mendidik, ya kan. Nah, mendidik itu dari hal yang tidak baik menjadi baik. Tidak ada sekolah yang punya tujuan tidak baik, semua baik. Nah, kuatkan bahwa anak yang masuk di sini, saya yakin semuanya baik-baik. Jadi kita berikan pemahaman dulu, kita hargai dulu seperti itu. Beda loh, kamu salah, itu sudah pasti emosi.
Terus yang kedua, saya katakan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali kalau kedua belah pihak tidak mau menerima. Tapi selama kedua belah pihak menerima dan tujuan kita jangka panjang untuk investasi anak, kita berharap Bapak Ibu bisa membantu sekolah untuk menyelesaikan. Nah, terus yang ketiga, hati-hati lagi, jangan sampai tersinggung. Makanya sering kan kadang-kadang anak ini udah pasti salah kan pajar, tapi kan sekarang saya bak mutar. Rasa-rasanya nggak bener loh kalau sekolah kita dijadikan sebagai sekolah atlet. Kan kalimat ini sering saya pakai seperti itu. Nah, jadi bagaimana membuat komunikasi itu orang punya wawasan dulu. Nah, dari situ baru kita masuk. Nah, jadi jangan kadang-kadang temperamen orang tua itu beda-beda. Contoh beginilah, saya pernah mengalami anak ini terlambat. Dua-duanya terlambat. Nah, ternyata ini satu mobil. Kok bisa satu mobil, yang satu nggak punya mobil karena diambilin. Orang yang diambil marah gara-gara kamu anak saya terlambat. Padahal untuk diambilin, kalau nggak kan naik sendiri. Nah, yang semacam ini jangan sampai menyalahkan si A si B. Ayo kita cari solusinya. Nah, itu. Jadi kadang-kala memang saya sekali lagi tidak ada orang atau anak yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Sama dengan gini aja. Ini terlambat anak-anak itu. Terus kita piket, langsung marah-marah. Kira-kira bener enggak? Enggak. Kenapa? Karena anak itu dari rumah sudah bawa masalah. Mungkin satu. Bangun. Ini anak kita ya. Timbul karena di bawah sadar dia langsung emosi. Sampai sekolah pun dia emosi. Tapi kalau orang tua itu, ayo bangun, udah siang, waktunya sekolah, mandi dulu cepet, nanti terlambat lagi, misal direspon seperti itu, anak akan beda tingkat emosinya. Jadi kalau kita pas piket itu jangan langsung main hantam aja. Kenapa? Ada kan ya? Ada nggak seperti itu? Nah, itu. Yang kedua gini. Kadang-kala kebiasaan saya di sini, bahkan di SMA 1 juga, anak lama-lama saya telepon. Biasakan kita mengenalkan diri. Misalnya kalau kita lihat anaknya, oh ini Nasrani, ini Islam. Islam ya Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Mohon maaf kami dari SMA 5. Sebutkan aja nama saya sebutkan. Saya Imam Sujai, Kepala Sekolah SMA 5. Bu mau informasi hari ini putranya terlambat. Dia langsung, oh iya Pak, tadi gini cerita. Nah, terakhir, Bu mohon bantuan kerjasamanya besok supaya nggak terlambat lagi. Terima kasih. Saya selama sekian tahun saya gitu kan itu hanya satu Pak yang menurut saya nggak. Pendapatnya saya tahan emosi. Pak, hari ini mohon maaf putranya terlambat. Apa jawaban dia? Jawaban Bapak. Ini tanggung jawab Bapak di sekolah, tanggung jawab saya di rumah. Ya kan? Nah, ada yang kurang puas ya dengan itu. Masya Allah. Apa salah cara saya menyampaikan? Nah, akhirnya kita korek anak itu. Ada apa sebenarnya? Ternyata memaafkan saya mencampur keluarga orang lain. Ternyata si anak itu sebagai korban karena orang tua komunikasinya tidak sejalan. Orang tuanya ya macam-macam lah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita punya pemikiran kita harus selamatkan anak yang semacam ini. Walaupun dia salah seperti apa, ya kita selamatkan. Orang tuanya udah dewasa semua Pak, kan gitu. Tapi kalau anak-anaknya kan dia masih punya masa depan. Nah, setelah saya tanyain anaknya seperti ini, saya ngomong sama BK, ternyata ibu dan bapaknya ini ternyata sama-sama nggak genah. Bapaknya punya ini, ibunya punya ini. Siapa jadi korban? Anak. Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah itu komunikasi Pak ya, yang baik ya. Yang baik itu. Dan sekali lagi ya kita mungkin Bu Nurul, semuanya lah kita. Kalau ada teman yang seperti itu ingatkan. Karena anak-anak itu berangkat dari punya masalah.
Saya saja loh Pak kalau di WA teman-teman itu kadang-kadang izin, tetap saya doakan mudah cepat sembuh. Tapi kadang-kadang apa ya? Kalau mereka terlalu banyak yang izin nggak masuk, kadang saya juga mikir ngomong gitu. Nah itu. Oh ya, ini kaitannya dengan kasus yang biasa di sekolah Pak ya. Guru izin gitu Pak ya. Kemudian ada yang dijawab, ada yang tidak gitu ya. Kadang guru yang sering izin kadang-kadang nggak dijawab. Itu bagaimana itu Pak? Kalau kita gini, kalau saya tetap saya jawab, tetap saya jawab. Cuma kadang-kala di sini ada 3 guru yang pernah saya ajak ngomong, tapi nggak tahu lah itu. Ya ngomong gini. Kalau saya, aku mohon maaf loh ya, ibu kan sering izin. Kita harus bisa bedakan mana yang lebih pokok dan yang tidak. Kalau semuanya ibu seperti ini, maka kehadiran bapak ibu akan berguna. Seperti itu. Kadang-kala kan gini Pak. Saya sendiri punya anak, ya Caca lah ya. Itu memerlukan perhatian yang ya barangkali harus maksimal. Sekarang kalau Caca seperti itu, kemudian saya kerja, saya nggak tenang juga. Bisa jadi pelampiasannya ke anak-anak, ya kan? Alangkah baiknya. Maka di sini saya tanamkan membentuk tim teaching, misal matematika, fisika. Fisika itu ada 3 guru ya. 4 itu ini nggak masuk, harus handle. Ada koordinatornya. Kalau matematika Pak Moko. Nah sehingga walaupun saya diizinkan itu, tetap teman-teman udah biasa. Pak tugasnya udah saya serahkan gini dan kita udah lapor ke koordinator. Jadi mungkin kalau dengan cara seperti itu yang izin sering-sering juga malu. Tapi kalau kita biarkan, apalagi nanti dia ngomong kalau aku yang izin nggak dijawab. Tapi saya pernah karena ini pernah akhirnya lama sekali baru saya jawab. Ada 1 mingguan baru saya bilang ternyata izin. Ya saya tetap minta maaf. Jadi apa ya? Kalau bahasa Jawa itu wongnya Pak. Onjo kan? Mengorangkan. Sebab gini kalau bahasa Jawa onjo apa sih? Jadi beritahu. Assalamualaikum Tat. Salam, ya Tat. Boleh. Samarinda ya. Terakhir ya. Bisa. Enggak kan di situ Pak, di kalimatnya Pak Kurniawan kan ada di bawahnya. Bisa dibebankan di sekolah kan ada? Bisa. Transfer dalam kota aja Pak. Sudah terinclude tadi. Iya. PP aja. Kan ini juga di sana Pak. Biaya hidupnya di sana. Biaya hidupnya kan di sana sudah dikasih. Nah. 800 kecil loh. Iya sorry maaf Pak. Antar kota dalam provinsi mohon maaf Ustaz. Sip. Oke, makasih. Nah, ini salah satu yang disampaikan Bapak mana yang duluan ya. Kembali keputusan termasuk ambil telepon itu kan mana yang didulukan gitu. Jadi tidak semua Karena udah berdiri mulai tadi. Pasti ini penting. Iya. Jadi itu salah satu juga di dilema kami Pak, di dilema etika bahwa mana sih yang duluan harus diutamakan. Karena ada 2 keputusan tadi. Kalau toh memang contohnya ya kan seperti ini sudah menjadi sebuah keputusan yang benar bahwa mana yang diutamakan gitu loh. Padahal kita juga penting ya, ada yang lebih penting kan bahasanya begitu. Nanti kan lebih berkali-kali. Ya, berarti penting ya Pak. Ya, jadi pengambilan keputusannya lebih penting lagi.
begitu juga dengan banyak ilmu ya. Memang selama Pak Imam kami di sini dan kami sudah mengalami beberapa kepala sekolah, hanya beberapa yang sudah saya ambil ilmunya dari Pak Imam, termasuk penanganan anak terlambat, dan banyak juga tim kami BK itu yang emosi, ada yang temperamen, ada yang halus, ada yang setengah halus. Saya termasuk yang mana kurang paham. Tetapi ilmunya banyak sekali yang kita dapat dari Pak Imam selaku kepala sekolah, begitu juga dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam wawancara hari ini ada lagi yang perlu disampaikan sebelum saya tutup. Kalau semua sudah, jadi terima kasih Pak Imam atas yang disampaikan. Oh, silakan Pak Yudit. Iya, mungkin gini Pak. Mungkin selama memimpin di sekolah, faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kembali. Yang pertama, satu, jangan lupakan komunikasi. Yang kedua, dalam mengambil keputusan itu kita harus mendengar bahwa telinga kita hanya dua, mata kita hanya dua. Kalau kita berstandar pada apa yang kita lihat, yang kita dengar, bisa jadi keputusan itu salah. Misalnya yang bisikan satu begini-gini, langsung kita ambil. Nah, kalau saya, ini kadang-kadang ya karena ini juga merupakan satu contoh begini. Saya mendapatkan laporan Pak ini begini, gini. Kalau saya nggak saya ambil, saya pelajari dulu, bener nggak ini? Oh ini, oh itu yang ada. Nah setelah benar saya ajak ngomong. Gitu. Contoh saya pernah menghadapi satu masalah, bukan masalah sih sebenarnya. Nggak bisa sebutkan. Tapi nggak di sini. Ada guru yang menurut teman-teman itu susah sekali untuk dikendalikan. Nah, setelah itu jamnya sering ditinggalkan. Kemudian waktu saya tanya ke pikir, biasa Pak begini. Oh iya. Suatu saat saya memang meniatkan diri. Saya lihat, oh ternyata benar, sering terlambat. Akhirnya saya besok, saya cari jadwalnya dulu kan, cari informasi ke sana, jadwalnya dulu. Oh besok aja di sini. Berarti saya berada di daerah-daerah itu. Terlambat benar saya masuk. Setelah saya masuk, ternyata dari satu jam pelajaran masih belum datang. Pas datang, entah pada saat itu saya kena godaan apa gitu. Saya pura-pura nggak dengar. Dan udah ketok pintu. Waalaikumsalam Pak. Saya pura nggak dengar. Saya asik menjelaskan. Setelah selesai saya tinggal. Dia datang ke ruangan. Tapi saya boleh beradab, punya datang. Setelah datang ke ruangan, Pak, tadi saya terlambat. Oh iya Bu. Hah? Ibu ya. Iya Bu. Iya Bu. Nah, setelah begitu, akhirnya saya ajak ngomong. Ibu terlambatnya kayaknya terlalu sering. Ada apa sih? Satu ternyata tidak ada yang ngantar. Ternyata tidak ada yang ngantar dan dia dititipin cucu. Tidak ada yang ngantar. Nggak ada yang ngantar. Dia dititipin cucu. Berarti kan masalah itu dari rumah, ya kan? Nah, akhirnya setelah itu baik. Saya ngomong sama wakil guru dulu, bagaimana kita solusinya kalau jamnya itu di siang hari. Terima kasih. Tapi dampaknya apa? Saya yakin keputusan saya ini akan berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya pasti jadi iri orang lain. Kenapa? Karena dia bisa datang agak siang, yang lainnya duduk dengan absen. Kalau itu belum ada pinjam. Saya punya keinginan tetap saya bawa dalam rapat Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ibu ini kan pagi nggak ada yang ngantar. Terus yang kedua cucunya dititipin karena kadang-kadang anaknya kan pergi kemana. Jadi kalau mereka terlambat, saya maklumin karena memang ada. Tapi hanya 3 bulan karena informasi selama anak saya 3 bulan ini Pak diklat. Berarti ada timingnya. Saya ngomong kepada teman-teman yang lain.
Sama dengan begini di sekolah ini terbuka. Misalnya ada buka langsung. Saya kan ngomong dengan teman-teman. Buka langsung nggak bisa dipaksakan. Terus kemudian kalau dipaksakan kasihan, mau mikir dirinya aja kadang-kadang lupa-lupa. Teman biologi mau memahami, termasuk Yohana bisa saya sendiri. Itu. Nah, orang-orang kayak Bu Yohana kan perlu refreshing. Ya kadang-kadang berobat keluar ya saya bilang. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah, ya kan? Nah, yang susah itu kalau sudah kita ingatkan, yang namanya watak sama watuk itu beda. Kalau watak itu susah dirubah. Tapi kalau watuk kita berikan obat selesai. Nah karena watak pendekatannya itu dengan lingkungan yang Watak sama tuh. Ini tulis ya. maka saya dapat ilmu di Bagus ini. lelek bulu atau lelek abiasa. Itu bahasa Bugis. Lelek bulu atau lelek abiasa. Jadi memindahkan gunung, bulu itu gunung, itu bisa dengan bulldozer dan macam-macam. Tetapi merubah kebiasaan itu sulit. Mas sering ngomong direndam nggak basah, ya kan? Dijemur nggak kering, dibakar nggak komplit. Ngeliwis. Ya kan? Intinya Tapi karakter. Iya. apa namanya seperti itu sebenarnya ada masalah. Mungkin karena karena kurang keterbukaan. Sebenarnya mohon maaf Pak, saya di tempat ini juga ya. Saya dulu termasuk orang yang banyak berbeda pendapat dengan Pak Muslim. Tapi saya nggak pernah meninggalkan jam ngajar saya. Itu. Tapi kalau Pak Muslim pernah diserang di rapat, saya bela. Tapi kalau saya proses sama Pak Muslim nggak pernah di rapat di sini, di ruangan. Saya dulu. Jadi saya nggak mau menampakkan itu Pak ya, ya. kalau keseberangan gitu. Tapi ada sebenarnya sikap saya itu bisa terbaca. Kalau saya nggak banyak kata-kata itu ada masalah sebenarnya. Cuma saya menghindari seperti itu. Ya yang jelas semua kita perlu terus belajar. Dulu saya masih muda kayak Pak Tarmizi kan, ya sering emosian juga. Pak Tarmizi enggak Pak? Pendiam Pak? Kalau Pak saya pendiam, pertanyaannya Di sini tuh ya kualitas. orang lama ya yang pernah emosi di Priyo. Pak Priyo ya. Pak Priyo itu benar-benar terkendali. Pak Prius namanya. Yang namanya Pak Mu, Pak Eka, Pak Imam. Joko, saya sendiri itu tanya. Jadi ya itu proses lah. Saya lihat ini Pak Imam ini sangat bijak sekali, bisa diambil rujukan panutan untuk pengambilan keputusan. Ini saya melihat mendengar ini luar biasa. Hari baru ini ketemunya yang lain ya enggak Pak. Saya pura-pura baik aja Pak. Karena diwawancara begini. Benar Pak, saya melihat luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin tuh ya. Ini menurut saya sempurna sekali gitu kalau menurut saya ya. Kalau tidak begitu enggak dibawa ke SMA 5. Lebih besar kepala Pak. Iya. Harapannya sampai pensiun di SMA 5 Iya. ya. Biar lebih baik lagi. Yang jelas gini Pak Tam, Bapak pembangunan ini tukang bangun di mana-mana. Satu. Ini pengalaman kan masih panjang semua. Iya. Dalam hal berbuat kebaikan itu jangan diucapkan kepada khalayak. Gitu. Contoh begini. Saya di SMA 5 terus bangun apa. Saya menjelekkan pendahulu saya nggak boleh. Saya sering teman-teman saya tegur kalau di grup. Ya kebetulan dari sisi masa kerja saya paling lama sekarang. Kayak dari sisi usia Pak Heri lebih di bawah itu. Nah terus kadang-kadang pindah ke tempat yang lain itu membuat apa-apa
terus kemudian di foto-foto, share di grup. Nah, di sini tuh ada orang yang pernah kita gantikan, tersinggung, nggak boleh. Ada. Itu termasuk kasus dilema juga ya. Iya, dilema individu lawan kelompok Pak. Iya Nggak betul. boleh. Karena yang semacam itu satu apa namanya apa ya? Artinya dalam bahasa Jawa itu dhuwur mendem jero lah. Apa yang baik kita angkat, yang nggak baik udah kita rujuk, nggak usah cerita kemana. Orang lain itu akan cerita sendiri. Itu kalau saya begitu. Terus pokoknya jangan pernah. Oh ini zaman saya buat itu. Orang itu akan membaca sendiri. Biar orang lain yang menilai Pak ya. Kadang-kala ada orang yang lapor ke saya, wah dia mau gini-gini, udah nggak usah di tanggap, biar aja. Memang zaman kita bisa melakukan perubahan, ya alhamdulillah. Mungkin pada saat zaman itu agak susah. Seperti itu. Kan tergantung situasi dan kondisi juga Pak. Itu jawaban yang bijak. Iya, kadang kan kalau dicurhatin begitu kan tambah-tambah. Oh iya memang itu gitu. Tapi karena memang kita yang menilai Pak. Jadi bukan Pak Imam menilai sendiri bukan, tetapi karena kami adalah guru yang di sini sudah ya tadi membanding-bandingkan ya, membandingkan dengan kepala satu dengan yang lain. Berarti oh yang Bapak ini begini, yang ini Bapak begini. Itu memang kami Pak yang menilai. Sekarang Bapak seperti ini juga jeleknya di mana ada sih pasti. Ada yang ngomong. Ada. Tapi banyak baiknya Pak. Jadi banyak plusnya, membangun sarana prasarana juga sudah lengkap lah bahasanya kan begitu ya. Dan Ya kalau semoga bagus bermanfaat. 100 ya enggak mungkin, jelek 100 juga enggak. Kan pasti ada. Ya ada. Di sini kan kita Kalau- bisa menimba ilmu ke Kalau Pak Ibu. dalam istilah fisika ya begini ya. Kalau plus ketemu plus kan Konselet. Iya. Konselet. Iya. Resmi rangkulan. Saya itu Pak pernah jadi kepala sekolah itu. Saya berani nyebut nama ini. Bawahan yang berani negur saya itu Pak Zainul. Oh iya, maksudnya Kita kemarin ke sana Pak. Ini loh sama Pak Zainul sebelumnya. Ya, tapi negerinya Pak. bagus. Iya, bagus Pak, Bapak. waktu itu ada teman guru yang sakit, tapi karena keasikan saya, Pak, sepertinya sama belum. Oh iya Pak, hari itu juga saya ajak berangkat aja ke rumah. Itu. Yang kedua, tersentuh juga itu nggak akan terlupakan. Apa namanya? Kalau enak surat jamaah. Waktu di Semalaman kadang-kadang saya sendiri, keasikan kerja, mungkin karena baru kepala sekolah ya. Nah, tegur, saya senang itu. Maksudnya posisi di sekolah nih Pak. Main sekolah, saya nggak ikut sholat. Oh gitu. Oh, jadi lebih baik kepala sekolah ngikut di jamaah tadi. Gitu. Ya, tapi sih nggak ada yang belum pernah tegur itu. Pak Yudit. Jadi, waktunya menegur Bapak. Iya. Bapak akan menunggu tegurannya. Bisa menerima masukan lah gitu. Kadang pemimpin kan enggak. Anu Pak, yang bilang gini, kita jangan alergi pendapat orang. Tidak untuk kemudian pendapat orang walaupun itu di bawah kita lebih bagus. Ya jadi kita kalau kita alergi dengan pendapatnya orang lain, pendapat begitu aja. Belum tentu kadang-kadang ada kebenaran. Saya pernah lakukan begini. Pada saat itu di SMA 1 itu cleaning service, ya kan? Kalau dari sisi kepala koordinator kan nggak mungkin ya. Tapi bapak itu siap, nggak mana laki-laki, Pak. Seandainya pintu belakang itu dikunci, kemudian kuncinya yang satu ada sama bapak, yang satu ada yang Pak ini, kemungkinan enak Pak.
Itu kan masukan. Nah, setelah saya praktekkan, saya oke. Hari juga saya beli kunci. Tak kasihkan kunci satu, dia satu. Nah, ternyata apa? Ternyata pada saat buang sampah itu loh. Kuncinya ini kadang-kadang nggak kemana-mana. Pada saat nggak dibuang ada tamu, saya marah. Kok nggak dibuang? Padahal penyebabnya bukan bapaknya. Penyebabnya aksesnya itu tertutup. Nah, itu. Nah, jadi apa ya? Ya pokoknya jangan meremehkan perkataan orang. Jangan melihat siapa yang melihatlah apa yang dikatakan. Iya, gitu. Gitu ya Pak ya. Ada lagi? Sudah kayaknya. Kalau Semua dilema yang Bapak ceritakan tadi kan ada paradigma dilema individu Semuanya kelompok, masuk ada di dalam keadilan melawan kasihan segala. Jadi sudah empat-empatnya sudah masuk semua. Terima kasih Pak. Jadi yang terakhir ya. Yang terakhir kami dari teman-teman guru penggerak saran dan pesan Pak dari Bapak untuk kami Ya. ke depannya. Begini, kan munculnya istilah guru penggerak itu kan baru 2 tahun ini ya. Tentu istilah guru penggerak ini belum sepopuler kayak menyebar luas belum. Maka saya berharap apa-apa unci di Wisma 7, Pak Budi ketika di sini, yang paling penting itu membiaskan praktek-praktek baik yang sudah didapatkan lewat Zoom atau lewat apa kepada teman-teman. Satu itu. Saya yakin dan saya yakinnya pendapat-pendapat di luar Bapak Ibu ada yang plus, ada yang minus. Sudah dilakukan. Sudah terasa, sudah terasa. Ada yang plus, ada yang minus. Tapi selama Bapak Ibu bisa memberikan, apalagi bisa memberikan contoh, insya Allah lama-lama akan berubah dengan sendirinya. Contoh gini loh, dulu zamannya sertifikasi dengan yang belum. Iya. Ya mungkin yang ngomong itu belum dapat, bisa jadi. Nah, pada saat itu apa sih bedanya kinerjanya guru sertifikasi sama yang belum? Sama aja, bahkan lebih baik yang belum sertifikasi. Nah itu kita harus balik bahwa mereka banyak mencontoh saya, mereka banyak menanyakan sesuatu kepada saya. Jadi sebagai agent of change, kayak agen perubahan. Nah, kalau itu bisa dipraktekkan, bagus. Hal yang orang mengatakan negatif itu biasa, ya. Maka sering di sama lima, nah, kan ini. Dulu kalau ada teman rajin, dulu ucapan saya dengan waktu itu seperti itu. Nah, tapi sekarang kan sudah berubah. Nah, itu. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kita sebagai penguru penggerak tentu banyak kegiatan yang tuntutannya kita harus bisa dan pandai-pandai bagi waktu. Jangan sampai nanti ibarat seperti kita menyalakan lilin, ya kan? Kita nyalakan lilin itu di lingkaran ini kita ini bersinar dapat penerangan kita, tapi kita kan leleh, kita sendiri leleh. Nah, cerita itu terjadi pada saat dulu zaman guru menjadi instruktur, mana-mana diundang sana. Tapi ternyata hasil ujian nasional sekolah sendiri pada pelajaran Bapak itu hancur. Kenapa? Karena sibuk dengan kelas Di luar sekolahnya. di sekolahnya. Jadi banyak kok. Tapi saya yakin dengan adanya guru penggerak ini ya, sedikit demi sedikit, kalau cepat itu sulit. Tapi perlahan-lahan buktikan bahwa saya ini guru penggerak. Nah, terus harus punya keberanian juga untuk melakukan sebuah perubahan. Maka kita tidak akan bisa melakukan sebuah perubahan kalau diri kita belum. Banyak orang menceritakan gini, tapi kita nggak pernah melakukan, percuma. Sama dengan
zaman saya dulu ngapain jadi kepala sekolah, toh gitu-gitu juga. Selama kita bisa melakukan sebuah perubahan dan kemudian hindari diri kita itu sebagai bahan seminar di ruang guru. Maksud saya kita membuat kesalahan, misalnya masalah uang kan yang sensitif itu masalah uang. Sekali lagi, kalau kepala sekolah jangan sekali-kali pegang uang langsung. Kalau masalah uang komite Bu Maya di sini ya, sini bingung. Saya nggak punya duit ada duit saya sendiri. Saya tidak kemungkinan saya harus kapan minta uang saya biar ada tamu saya minta uang seperti itu. Jadi kalau apa-apa kita sendiri, itu anak mutasi, Pak Em maunya kemana? Cek aja Bu Maya. Mau ngecek basicnya ya itu teras. Selasa. Saya minta kadang-kadang saya untuk komplain. Pada suatu saat saya perlu sama Marinda, seperti hari ini saya sama Marinda panggil Pak Kadis nanti jam 2. Di surat itu ya di telepon nggak bisa bertanggung jawab Pak. Kalau di telepon misalnya undangan rapat biaya ditanggung oleh satuan pendidikan berarti kan ada dasarnya. Pak Imam bisa kumpul ke Samarinda untuk persiapan ketemu Kapolda hari Jumat nanti. Oh, bisa. Telepon Pak, telepon mana ada? Bukti fisiknya enggak ada. Kalau WA kan bisa di screenshot ya Pak. Nah seperti itu. Tapi kan nggak mungkin. Anda Pak ada ongkosnya Pak? Nggak mungkin kan saya pintar. Nah, jadi ya harus pinter dan paling penting kita pinter. Bukan minterin. Terima kasih Pak Imam. Oke, saya terima sudah kasih. menyampaikan pesan-pesan buat kami. Semoga bermanfaat buat kita semua ke depannya dan bisa meniru apa jejak dari Pak Imam nantinya yang beruntung. Beruntung. Iya, terima kasih waktunya Pak Imam. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menghadap pesanan dulu deh. Dadah sana. Oh dadah dulu. Terima kasih. Yang motor siapa nih? Kita ambilkan Ganti-gantian. langsung bisa. Oh, pakai timer. Pakai timer. Mas, cepet Bu. Lagi. Lagi.